Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita mulianya anak yatim. Ini tadi video yang aku kasih lihat nggak ya? Aku kasih lihat deh. Nih jamaah mau lihat nggak? Ini dia tayangannya. Kenapa papa tidur di sini sih? Aku kan suka papa tidur di kamarku. Tapi malah tidur di sini. Aku nggak suka papa tidur di sini. Mau kenapa? Subhanallah, ya Allah sedih ya. Kayak dia tahu papahnya tidur di situ, udah taunya gitu aja gitu. Oh, sampai sekarang anak-anak saya masih seperti itu. Taunya? Kalau pergi Ibunya ziarah kubur. Tidur. Dia seakan ibunya ada di situ, dia ngobrol, dia cium, dia peluk. Terus Masya anak-anak Allah. saya tuh utamanya Anwar itu, "Shh, nanti mama dengar. Gitu. Jadi betul-betul. benar-benar dia merasa Iya. ibunya hidup, benar-benar tidur Iya. hidup di situ gitu. Masya Allah, Itulah tabarakallah, subhanallah. Nah terus kalau kita terkaitan dengan anak yatim ya gitu ya. Mungkin kalau Ustadz Maulana gimana caranya supaya anak-anak gak kehilangan sosok ibu? Caranya adalah menghadirkan figur seorang ibu. Menghadirkan figur seorang ibu. Nah, Ustadz Maulana, kalau yang tadi kita lihat di video itu kan menghadirkan sosok ibu. Gimana caranya supaya anak tersebut tidak kehilangan sosok ayah? Oh iya. Apa yang harus dilakukan oleh ibunya? Kalau ini Oleh ibunya. apa yang harus dilakukan supaya anaknya tidak kehilangan tadi Sosok figur seorang ayah? ayah. Tadi kalau Ustadz mungkin bisa kasih contoh gimana caranya menghadirkan sosok figur Figur seorang seorang ibu. ibu, iya. Apa yang harus dilakukan? Mohon tausiahnya. Izin Kepada Habib Ustadz. dan Ustazam dan semua siapapun yang lagi nonton Islam Indah, saya rasa tadi kita ikut terharu ya lihat tayangan walaupun hanya sepintas tapi betul-betul aduh ya namanya anak-anak itu kan lugunya luar biasa. Nah buat semuanya tanpa menggurui hanya mengingatkan sosok ibu itu luar biasa. Rata-rata anak yang dalam sejarah siapa sih dalam sejarah? Penemu lampu pijar, Thomas Alva Edison. Siapa lagi? Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Bukhari. Tahu nggak kenapa beliau hebat? Salah satunya adalah figur seorang ibu. Masya Allah. Coba. Ketika kita baca sejarah-sejarah mereka yang mulia luar biasa, mereka berhasil karena sosok ibu yang luar biasa. Sosok ibu yang luar biasa. Maka mohon maaf ketika ini ada bahasa seperti ini ya. Kalau anak kehilangan ayah, anak aman karena ada ibunya. Tapi kalau anak kehilangan ibu, yang aman bapaknya. Bisa nikah lagi. Gitu. Lalu Ustadz Lalu Maulana Ustadz kapan? Maulana belum. Benar. Karena saya beda urusannya. Tadi katanya mau menyosok Enggak. Ustadz apa? Kalau Ustadz apa urusannya Ustadz? Kalau saya urusannya adalah bagaimana mendidik anak, membesarkan. Maka membesarkan apa? Hatinya anak. Maka sosok ibu yang baik ketika kehilangan suaminya atau ayah dari anak-anaknya, maka sosok ada namanya single Parents. Maka sosok ibu yang baik adalah membesarkan hati anak. Engkau hebat, engkau luar biasa. Saya terus terang, kami 13 bersaudara. Waktu ayah saya meninggal, kan ada beberapa saudara saya sudah meninggal. Itu kami bersembilan bersaudara ditinggal ayah. Tapi sosok Umi itu hebat. Itu hebat. Usia berapa Ustadz? Saya usia 7 tahun meninggal ayah saya. Itu ibu saya itu luar biasa. Figur ibu itu luar biasa. Maka sosok ibu yang baik adalah membesarkan hati anak. Tidak membuat anak kecewa. Tidak membuat anaknya down. Yang kedua, carikan figur sosok ayah. Maka kalau mau dapat figur ayah, boleh ke kakek. Sebagaimana Rasulullah meninggal kakeknya, ada figur paman. Meninggal pamannya, masih ada lagi. Kalau kami biasa dulu waktu itu mengangkat kakak tertua kami bagikan ayah. Siapa kakak tertua kami, itu adalah ayah kami. Jadi seperti itu. Ada namanya penanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Bahkan paman kami senantiasa datang mengunjungi kami setiap sore. Itu bagikan kami punya ayah. Jadi figur ayah itu tidak hilang. Ya. Kemudian yang paling hebat, wahai ibu-ibu dimanapun berada yang sudah meninggal pasangannya, meninggal suaminya, anaknya jadi yatim, tenang. Ceritakan kisah-kisah tentang ayahnya anak. Ayahmu itu seperti ini, ayahmu itu seperti ini.
kita belajar dari film kartun. Tapi yang bagus-bagus yang diceritain. Film kartunnya itu yang meninggal ayahnya. Apa siapa? Yang itu yang kembar. Yang kembar. Yang mana Gak usah sih? sebut namanya. Yang botak nggak dua. tahu. Yang botak Oh, dua. iya, Yang meninggal ayahnya. Iya, Itu iya. kan diceritakan. Bagaimana bapaknya itu adalah seorang tentara. Iya. Diceritakan. Bapakmu itu seorang ini. Masya Bapakmu itu Allah. orang hebat. Bapakmu itu orang hebat. Jadi, tapi PR ibunya ceritanya harus yang bagus-bagus. Iya. Jangan bikin anaknya benci sama bapaknya, Iya, nggak jangan. boleh. Ceritakan yang baik-baiknya. Makanya saya waktu meninggal almarhumah istri saya buatkan buku. Cerita kisah tentang Kisahnya beliau. tentang Masya Allah, almarhumah. tabarakallah. Jadi bahkan saya buat 2 buku. Masya Allah, Supaya nanti tabarakallah. kalau saya mau ditanya ada buku. Ada bukunya, Masya Allah. Kalau Ustadz berarti dulu usia 7 tahun ditinggal ayahnya itu berarti yatim kan? Yatim. Kalau aku kan udah kuliah pas ditinggal ayah. Aku yatim nggak termasuk? Batas anak yatim itu 17 tahun atau 18 tahun ke. Oh, jadi aku nggak Jadi di yatim atas dong saya ya? yatim. Jadi jangan ngaku-ngaku. Udah akil balik udah. Oh, udah akhil balik. Ya. Oke. Nah, Ustadz Syam, Iya. ada nggak sih kisah zaman dulu perselisihan antara para sahabat dengan anak yatim? Ada nggak sih kisah-kisah yang menarik gitu? Pengen dong diceritakan dan kita belajar dari situ. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustaz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu betul bahwa manusia yang paling sayang terhadap anak yatim itu adalah sosok manusia sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW sangat menyantuni, sangat menyayangi dan sangat menghargai daripada sosok seorang anak yatim. Bahkan Rasulullah pernah mendandani seorang anak yatim sehingga para yang anak kecil yang lain iri terhadap anak yatim tersebut, saking Nabi SAW cinta terhadap anak yatim. Namun suatu ketika ada seorang sahabat yang menjadi seorang kepercayaan Nabi SAW, salah satunya yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah radhiyallahu anhu, selayaknya manusia biasa, beliau adalah sosok yang dipercaya oleh baginda Nabi SAW. Dalam riwayat disebutkan bahkan Abu Lubabah pernah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menggantikan Nabi SAW pada saat Nabi SAW merintahkan dia untuk menyusul menjadi seorang imam. Maka Abu Lubabah ini kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi oleh Nabi SAW. Namun suatu ketika ada suatu perkara antara Abu Lubabah dengan anak yatim yang diasuhnya sendiri. Ketika perkara tersebut menyangkut sebuah kebun kurma. Lalu ternyata dibawa perkara ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Masing-masing ngaku. Anak yatim ini mengaku bahwa itu adalah warisannya. Abu Lubabah juga mengatakan bahwa ini sebenarnya punya saya, bukan punya kamu. Bukan dari bapakmu dulu, ini punya saya. Subhanallah. Akhirnya Nabi SAW, seorang yang sangat adil, bijaksana, memutuskan perkara tersebut. Ternyata memang betul setelah dihitung ataupun diukur, ternyata memang pemilik daripada kebun kurma ini adalah Abu Lubabah. Bukanlah anak yatim tadi. Maka Abu Lubabah merasa senang karena dia merasa bahwa saya tidak berbohong dari awal, memang punya saya tidak mau menzalimi kamu, tapi emang ini punya saya. Lalu Nabi SAW melihat raut wajah daripada anak yatim tadi dengan mengatakan, tapi Abu Lubabah, seandainya kau ikhlaskan saja, ridhokan saja kepada anak yatim itu, sungguh pahalanya sangat besar di sisi Allah. Allah akan kasih balasan kau yang luar biasa di surganya Allah. Kata Abu Lubabah, tapi saya nggak mau kalah ya Rasulullah, ini kan punya saya saya kan nggak zolim juga, saya kan nggak ngambil punya orang, ini punya saya. Lalu ternyata ada seorang sahabat Sayyidina Thabit mendengarkan, benar ya Rasulullah, itu akan ada balasannya di surga. Kalau Abu Lubabah ngasih, benar balasannya apa saja? Apakah besar balasannya? Oh tentu saja besar, kata Nabi SAW. Maka Thabit pun mendatangi Abu Lubabah dengan mengatakan, berapa harganya kebun kurma itu? Lalu dikasih harga. Lalu Thabit menawarkan, bagaimana kalau saya bayar 3 kali lipat lalu kau berikan kepada anak yatim itu? Abu Lubabah dengan senang hati memberikannya, lalu dibeli 3 kali lipat daripada harga sebelumnya. Lalu Thabit memberikan daripada anak yatim tadi kebun kurmanya. Subhanallah. Lihat, para sahabat mendengarkan ganjaran pahala dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW, langsung sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan Nabi SAW, kalau Nabi bilang ada balasannya, mereka langsung percaya. Kalau begitu saya saja ya Rasulullah. Maka ada 2 sahabat hebat di sana. Kita tidak merendahkan Abu Lubabah karena memang haknya, subhanallah, Thabit adalah seorang yang luar biasa karena mampu untuk membeli 3 kali lipat demi membahagiakan sang anak yatim tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah, keren banget ya. Masya Allah, Kisahnya sahabat tuh Nabi. memang sangat-sangat menginspirasi sekali ya. Jadi sami'na wa ata'na, Iya. bukan sami'na lalu menawar Wa gitu. asaina. Itu saya yang hobinya nawar. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, guru-guruku, Habib, ini sekarang kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya kepada guru-guruku, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah, jamaah di rumah, nih yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, maaf samarkan nama saya ya. Saya sekarang seorang yang udah berusia 12 tahun dan sudah kelas 1 SMP. Saya
diadopsi oleh keluarga ini sekitar 3 tahun yang lalu, tapi saya merasa tidak diperlakukan dengan adil seperti anak kandung. Kalau ada acara-acara keluarga di luar rumah, pasti saya tidak diajak. Selain itu saya juga harus membersihkan rumah. Ini bener yang tadi kayak kata Ustadz Maulana bilang ya. Apakah saya boleh untuk meminta tinggal di sini lagi, Ustadz, karena saya ingin mencari tahu siapa keluarga saya. Tidak tinggal di sini lagi. Oh iya betul, tidak tinggal di sini lagi boleh nggak gitu. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi karena saya ingin mencari tahu siapa keluarga saya. Karena yang saya tahu hanya saya itu anak yatim. Dan bagaimana cara supaya sabar menghadapi ketidakadilan ini Ustadz. Nah gimana tuh? Habib Usman boleh dijawab dalam tausiah, mohon tausiahnya. Afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seseorang mengangkat anak yatim, dia masukkan ke rumahnya, dia didik bareng dengan anak-anaknya, maka disinilah yang harus kita pahami. Jangan sampai menyakitinya, jangan sampai menghinakannya, jangan sampai menzoliminya, dan jangan sampai membuat hal yang tidak baik dalam rumah tangganya. Betul disampaikan Ustadz Maulana, Masya Allah, Subhanallah. Ketika Anda melihat atau memperhatikan anak yatim, maka cukup kalian bantu mereka dan kalian dekatkan dia dengan orang tuanya. Sehingga orang tuanya mendidik dan kalian supply. Ini yang bagus, yang luar biasa. Dia mempunyai kebutuhan. Oh ternyata kebutuhannya dia nggak mampu, dia fakir. Kebutuhannya kurang lebih 1 bulannya itu buat sekolah, buat makannya dia, buat keperluan perlengkapannya dia, buat ngajinya dan lain sebagainya. Kira-kira kurang lebih 3 juta atau 3.500.000. Maka kasihlah 3.500.000 sebagai bentuk menghormati anak yatim tersebut, memuliakan anak yatim tersebut, memberikan makan terhadap anak yatim tersebut, memberikan pendidikan terhadap anak yatim tersebut, dan juga mendekatkan dia dengan orang tuanya. Karena apa? Ini pahala yang luar biasa. Kalau misalkan kita bawa ke rumah, menjauhkan kepada orang tuanya, sehingga membuat ketidakadilan dalam rumah ini. Lebih mulia Anda berada, dia ada di luar, Anda kasih uangnya tersebut. 3.500.000 mendapatkan pahala yang besar. Pahala pendidikan, pahala mendekatkan terhadap orang tuanya, dan tidak menzolimi. Ketika Anda ambil ada di rumah, Anda taruh di rumah, mau pergi jalan-jalan dia ditinggal, mau pergi ke sini dia ditinggal. Anak-anaknya dikasih makanan yang enak-enak, dia cuma dikasih makanan yang biasa-biasa. Ya, kasih aja 1 kali makan 15.000. Jadi 3 kali makan 1 hari berarti 45.000. Oh 45.000, kira 5.000 bagi 3. Jadi 50.000 berarti 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, inilah yang lebih afdol. Karena apa? Ini berarti dia memuliakan anak yatim dan menjaganya. Oleh karena itu, bagaimana sikapnya dia? Apakah boleh saya pulang ke rumahnya? Diperbolehkan. Anda kembali ke rumah Anda bersama orang tua Anda, dan berharap akan kasih sayang orang tua Anda, insya Allah lebih baik. Dan ketika diperlakukan yang tadi yang zalim tersebut atau dizolimin, maka doakan mereka. Jangan kau sumpahkan yang tidak baik, tapi doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah kasih keberkahan, Allah angkat derajatnya. Kenapa? Dia sudah baik membawa kamu ke dalam rumahmu, dan doakan dia, jangan kau sumpahin, jangan kau dendam sama dia, jangan, nggak boleh. Sifat yang baik adalah menghormati, memuliakan, mendoakan, dan menjadikan orang yang menolong kamu menjadikan keberkahan dalam dirimu dan diri mereka, sehingga Allah berikan keberkahan keduanya. Antara dirimu sebagai anak yatim dan mereka yang mengangkat anak yatim tersebut, dan Allah jadikan keberkahan antara keduanya, sehingga apa? Sehingga kebaikan, bukan sumpah serapah, bukan cacian, bukan makian, bukan hinaan, atau bahkan gibah di luar sana. Oleh karena itu berbuat baiklah, bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Habib, dari tadi kan Habib tuh selalu bilang ya, dekatkan dengan keluarganya, dekatkan dengan keluarganya. Emang anak itu punya hak tahu siapa keluarganya? Misalkan anak adopsi ini nggak tahu siapa keluarganya, itu dia punya wajib ketika anak tersebut usia 7 tahun, 8 tahun, kita harus mendidiknya dengan didikan yang baik dan kasih tahu dia orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengasih tahu kepada anak angkatnya dengan kalimat Zaid bin Haritha atau Zaid bin Harith. Jadi itu bukan hak Zaid anak bin ya, Muhammad. hak anak untuk tahu siapa orang Wajib tua mengetahui dari usia dia 7 tahun. 7 tahun dikasih tahu, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nggak boleh diumpetin sampai besar. Bahkan sampai orang nikah, anaknya misalkan Zaid bin Nur Maulana. Padahal bukan anak Ustadz Maulana. Oh, baik. Jadi nggak boleh zalim. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, guru-guruku.